pemerintah punya cita-cita swasembada beras. Nah, untuk bisa punya beras kan perlu lahan persawahan. Semestinya lahan persawahan diperluas. Ini malah diciutkan gitu ya untuk kepentingan pembangunan kawasan industri, perumahan. Dan tapi menurut saya yang lebih apa lagi adalah untuk kepentingan pemilik kapital lah kalau menurut saya. Dan yang mengerikan itu kemudian dimasukkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Ya itulah yang menjadi masalah. Jadi proyek strategis nasional ternyata telah menyengsarakan rakyat jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menerus menghidupkan, membesarkan, dan meninggikan kewarasan. Alhamdulillah hari ini kita keluar ruangan studio dan bertemu dengan punggawa kewarasannya, yaitu Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mukanya kayak kerut-kerut, Buya? Oh, karena banyak pikiran. Kemarin berapa lama di Saudi ikut? Ya sekitar 15-16 hari pulang pergi. Buya setiap tahun ke sana atau? Enggak, kebetulan tahun ini ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menjadi Naib Amirul Hajj. Naib, jadi wakil Amirul Hajj. Amirul Hajjnya kebetulan Menteri Agama. Buya masuk. Dan saya masuk kategori wakilnya lah. Ada 2 orang wakil dan sesatunya. Jadi apa temuan di? Kalau yang saya temukan di sana itu adalah masalah yang sudah berulang-ulang setiap tahunnya. Misalkan masalah penginapan dan toilet ya. Tapi menurut saya kasus itu tahun depan akan terjadi lagi, tahun depan akan terjadi lagi. Karena apa? Karena yang namanya space tanah itu kan tidak bertambah. Yang namanya kawasan Mina itu kan tidak akan pernah bertambah. Sementara jumlah jamaah setiap tahun akan meningkat. Sehingga akhirnya yang manusia disusun kayak sarden aja lagi. Dan saya mau mengusulkan supaya kawasan Mina itu dibuat bertingkat. Maksudnya bertingkat? Apa namanya? Level 1, level 2, level 3. Tingkat lempar jumroh. Lempar jumroh, kayak lempar jumroh gitu ya. So yang namanya pemerintah Saudi kan juga berencana untuk meningkatkan jumlah jamaah dari 2 juta menjadi 4 juta atau 5 juta. Dan kalau seandainya kawasan Mina itu tidak dibuat bertingkat, maka menurut saya bencana dan malapetaka yang akan terjadi itu. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan space-nya tetap segitu, misalkan bisa menampung 100 orang, lalu jadikan 150 orang, jadikan 200 orang, mungkin untuk berdiri pun tidak bisa nanti. Nah, oleh karena itu saya mau menghimbau kepada pemerintah Saudi melalui Kementerian Agama supaya pemerintah Saudi mulai membangun kawasan itu dengan bangunan bertingkat. Sehingga nanti seperti yang ada di Jamarat itu kan ada 3 tingkat ya. Jadi nanti ada yang tinggal di tingkat 2, ada yang tinggal di tingkat 3 gitu kan. Dan kemarin itu banyak sekali anggota DPR yang mengeluh mengenai masalah toilet. Ya karena toiletnya segitu-segitu saja. Kemudian jumlah orang yang orang yang jamaah yang tinggal situ semakin meningkat, ya antrinya menjadi mengular gitu ya. Lalu ya kawan-kawan mengkritik Kementerian Agama. Menurut saya bukan Kementerian Agama yang harus dikritik gitu ya, tapi pemerintah Saudi ya. Karena untuk menyediakan sarana-prasarana itu kan tugasnya Saudi itu ya, bukan tugas kita kan ya. Jadi karena itu menurut saya kurang fair juga jika seandainya kita mengarahkan kritik itu hanya kepada Kementerian Agama. Teman-teman, kita tidak bicara soal haji, tapi kita bicara soal yang ada di Indonesia. Haji itu menjadi bagian penting juga. Apa soal di Indonesia? Perampasan, kalau nggak mau sebut kata perampokan sumber daya alam, terutama tanah, itu luar biasa dahsyatnya. Dan hari ini ada rilis yang dikeluarkan oleh PPN. Saya atas nama pribadi. Atas nama Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Kita akan diskusi mengenai perampasan aset-aset. Jadi gimana? Temuannya gimana? Jadi saya dalam beberapa hari terakhir ini melihat bahwasanya banyak sekali lahan-lahan yang diambil alih atau yang oleh pemerintah diberikan konsesi kepada pihak pengembang ya. Untuk membangun kawasan tersebut.
Tapi yang menjadi keprihatinan saya adalah ya kalau seandainya daerah itu diambil oleh pihak pengembang, tentu saja konsekuensi logisnya masyarakat yang tinggal di situ akan terusir dan akan tergusur gitu kan. Dan kalau seandainya mereka terusir dan tergusur ya maka berarti ya mereka harus pindah. Pertanyaannya mereka akan pindah kemana? Kalau selama ini mereka bekerja sebagai petani di daerah tersebut, kalau seandainya mereka tergusur dan terusir dari situ, mereka akan bertani di mana gitu kan? Itu menjadi masalah. Dan juga yang ketiga, saya melihat ya ada sesuatu hal yang kurang logik menurut saya ya, di mana harga tanahnya terlalu sangat murah gitu. NJOP ganti rugi bukan ganti untung. Iya, jadi NJOP-nya nampaknya itu ya diturunkan ya, sehingga akhirnya ya pihak pengembang itu membayar sesuai NJOP gitu ya. Bukan harga pasar. Bukan harga yang sebenarnya. Kalau seandainya itu dijual dengan harga yang wajar, menurut saya jauh di atas itu ya. Jadi dalam kesimpulan saya kemungkinan besar telah terjadi kolusi ya, antara pihak penguasa dengan pihak pengusaha, sehingga akhirnya yang korban adalah rakyat gitu. Itu di wilayah mana yang jadi? Ini daerahnya adalah daerah Muncung dan Kronjo di Kecamatan Mekar Baru. Ini masuk Kabupaten Tangerang saya, tapi bersisian dengan Kabupaten Serang. Oh, Tangerang dan Serang. Ya. Tapi di bagian pantai, dekat ke pantai. Iya. Jadi sekarang, itu. Iya betul, yang diambil sekarang memang dekat-dekat dengan pantai. Jadi ada, karena pantai itu kan menjadi sangat strategis. Oh, sangat strategis ya. Dari geopolitik nasional ya kan, kalau siapa menguasai pantai dia bisa menguasai perdagangan. Iya. Dan bisa menguasai view-nya juga. Iya, tapi bagi saya juga menjadi keprihatinan adalah ya, kita ini kan berencana untuk swasembada beras. Betul. Ya kan, kita selama ini kan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, sehingga kita terpaksa impor kan gitu ya. Nah, kita ingin negeri kita ini bisa swasembada beras, tapi sawah dikonversi menjadi kawasan industri, dikonversi menjadi perumahan ya, real estate, dan menurut saya ya tentu saja konsekuensi logisnya luas lahan secara nasional akan berkurang, sehingga produksi beras secara nasional juga akan berkurang, sehingga akibatnya ketergantungan kita terhadap beras impor menjadi meningkat jadinya. Jadi agak paradoks menurut saya ya. Agak paradoks, bukan agak lagi, memang sangat paradoks ya. Sangat paradoks gitu ya. Jadi pemerintah punya cita-cita swasembada beras. Nah, untuk bisa punya beras kan perlu lahan persawahan. Sepertinya lahan persawahan diperluas. Ini malah diciutkan gitu ya, untuk kepentingan pembangunan kawasan industri, perumahan. Dan tapi menurut saya yang lebih apa lagi adalah untuk kepentingan pemilik kapital lah kalau menurut saya. Dan yang mengerikan itu kemudian dimasukkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Ya, itulah yang menjadi masalah. Jadi proyek strategis nasional ternyata telah menyengsarakan rakyat jadinya. Oleh karena itu saya terus terang saja ya, mungkin perlu dipikirkan ya, bagaimana cara kita supaya bisa memanfaatkan lahan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh itu kalau kita akan bangun rumah, jangan lagi horizontal, tapi vertikal. Ya kan? Baik. Jadi kalau seandainya kita punya rumah luas lahan 100.000 meter gitu kan ya, ya betul 1.000 meter. Tapi kalau kita buat 20 tingkat, nah itu kan akan lebih apa ya? Jadi kalau gitu, pertama ada paradoks pemerintah tidak konsisten dengan sistem kebijakan ekonomi yang mau dikembangkan. Sebagai negara agraria harus memperluas lahan-lahan pertanian, tapi kemudian lahan pertanian dikonversi. Terus kedua, masyarakat tersingkir, tergusur, dan termarginalisasi. Itulah yang saya sangat prihatinkan ya. Jadi semestinya pembangunan yang kita selenggarakan itu filosofinya adalah mensejahterakan rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Kalau bisa kemakmuran kesejahteraan, sebesar-besar kemakmuran kesejahteraan yang mereka peroleh. Tapi dengan kebijakan ini saya lihat itu yang sejahtera dan yang makmur itu hanya segelintir orang. Itu orang-orang yang ada di puncak-puncak piramid yang kita sebut dengan pemilik kapital itu ya. Dan itu akhirnya memperkuat bahwa ketimpangan rasio Gini penguasaan kepemilikan tanah semakin melebar.
Iya. Terakhir itu angkanya udah 0,59. 0,59. Jadi artinya 1% penduduk menguasai 50% lahan yang ada di negeri ini. Jadi itu pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial dan ekonomi ya. Dan kalau saat itu tidak terkendali, tentu saja nanti akan tiba waktunya di mana rakyat akan marah. Ya, dan saya rasa itu sangat besar risikonya bagi keutuhan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu ya pemerintah semestinya harus arif dan bijak ya dalam masalah terkait dengan lahan ini. So. Ada dua soal lain yang muncul di situ. Biasanya ketika mengambil tanah dari rakyat, itu kan selalu saja ada isu mengenai kriminalisasi. Dan di sebagian masyarakat sekarang ketakutan. Jadi kayak ada framing, kalau kamu macam-macam, kau akan dikriminalisasi. Dan akan menghadapi masalah yang besar. Terus kedua, tadi dia bilang dengan NJOP-nya dibikin rendah, maka kemudian pengusaha punya keleluasaan untuk memberikan kompensasi dengan harga yang sangat murah dan sangat. Coba bayangkan ya, daerah ini kan masih masukkan Kabupaten Tangerang ya, masa 50.000 1 meter gitu ya. Ya, kalau seandainya seperti itu ya lebih baik kita jual saja kepada rakyat. Banyak rakyat yang mau beli itu kalau seandainya 50.000 ya. Harga tanah sama dengan 2 mangkok. Waduh, murah sekali. Ya. Jadi dan itu nanti kalau seandainya sudah diambil alih oleh pihak pengembang, itu harganya bisa jutaan itu berkali-kali lipat gitu ya. Jadi dalam kesimpulan saya, niat pemerintahnya baik ya. Tetapi setelah diimplementasikan ternyata menyengsarakan rakyat. Itu yang jadi masalah ya. Dan kalau seandainya pihak pengembangnya juga orang baik mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau seandainya pihak pengembangnya hanya berorientasi profit ya, dalam bisnis itu kan begitu, beli dengan harga yang semurah-murahnya, jual dengan harga yang semahal-mahalnya gitu. Potret Tangerang dan Serang mungkin juga tuh potret Indonesia. Iya. Berarti harus ada kebijakan strategis yang bisa membuat ini tidak berlangsung terus-menerus. Ada usulan nggak yang Buya ingin? Ya kalau menurut saya ya, saya hasil bacaan saya ya, tanah yang paling subur di dunia itu ada di Pulau Jawa. Ya kan? Oleh karena itu semestinya Pulau Jawa ini jadikan tempat untuk persawahan ya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok kita tentang sandang ya, tentang pangan gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Kita lihat saya di Pantura itu yang ada kawasan-kawasan industri ya, gedung-gedung tinggi kan, dan juga real estate dan komplek-komplek perumahan ya, yang itu mengambil lahan persawahan, sehingga akhirnya jumlah luas lahan persawahan menjadi menyempit ya. Sehingga akhirnya produksi beras kita menjadi menurun, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Itu bagaimana caranya? Akhirnya terjadilah kekurangan suplai beras, dan untuk menutupnya diimpor. Nah kalau seandainya sudah diimpor berarti kan tidak swasembada kan. Padahal kita ingin menjadikan negeri kita memiliki kemandirian pangan, bukan ketahanan tapi kemandirian ya. Kalau ketahanan pangan itu artinya kita bisa menyiapkan pangan bagi rakyat meskipun dengan cara impor. Tapi kalau kemandirian pangan itu adalah kita sendiri yang mensuplainya dari dalam negeri itu. Biasanya sekarang kemudian bukan hanya tanah Bu ya, yang sekarang sudah mulai diambil alih itu kan pantai. Iya. Dan pantai di Indonesia kan indah-indah tuh sebagian besar. Iya. Indonesia itu nomor 2 di dunia garis pantai terpanjangnya setelah Kanada. Iya. Nah sekarang itu juga jadi rebutan konglomerasi karena dia akan menjadikan itu bagian dari penguasaan wilayah untuk. Iya, dan juga banyak sekali pantai-pantai yang tidak bisa kita masukin ya, karena sudah dikuasai oleh privat, oleh pribadi-pribadi ya. Saya pantai tidak boleh dimiliki oleh pribadi-pribadi menurut saya itu. Terus ada aturan ketentuannya ya, silakan saja orang memiliki lahan di pinggir pantai, tapi ada bagian pantai yang tidak bisa menjadi milik dari pribadi atau dari sebuah institusi menurut saya. Buya, ini persoalan seperti ini concern Buya sebagai pribadi dalam kapasitas wakil Majelis Ulama Indonesia, tapi Majelis Ulama Indonesia sendiri
punya concern serupa Majelis Ulama? Saya sama ya. Kan di MUI itu sekarang ada ketua bidang ekonomi, ya, baik yang UMKM ataupun yang syariah ada. Dan kebetulan saya yang membawahi. Jadi sebenarnya walaupun ini atas nama pribadi, sebenarnya juga cermin dari apa? Ya sebenarnya yang bicara itu saya pribadi, tapi saya atas nama Wakil Ketua Umum MUI. Setelah menyerap sikap dan pandangan dari teman-teman ya. Intinya teman-teman sering sekali mengeluh kepada saya tentang kesenjangan sosial ekonomi, termasuk dalam hal yang terkait dengan kesenjangan pemilikan lahan itu ya. Dan ini sudah saya sampaikan juga dulu di depan Kongres Ekonomi didengar langsung oleh Pak Jokowi sebagai Presiden. Dan Presiden pun juga sudah meresponnya, ya karena beliau juga melihat dan tahu bahwa banyak sekali lahan-lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, dan beliau sudah membuat kebijakan ya untuk mengambil sebagian lahan-lahan tersebut dan untuk dibagi kepada masyarakat. Ya. Cuma masyarakat juga tidak siap juga menyambut apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi tersebut, itu juga masalah juga. Jadi ada keinginan dari Presiden untuk membagi tanah lahan, tapi rakyat juga nggak siap untuk menjawab dan merespon itu. Nah, kalau soal lahan ini ada lagi nih Buya nih. Pemerintah juga ingin membagi-bagi konsesi tambang. Itu gimana tuh Buya? Ekonomi ada sekarang kan dikuasai oleh negara, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Sekarang ini rakyat itu sudah makmur, cuma rakyat yang mana yang punya tambangnya gitu ya. Yang punya. Ya para pemilik kapital ya. Oleh karena itu menurut saya sebuah terobosan bagi saya, menurut saya ya pribadi ya. Ini di Majelis Ulama juga belum ada kesepakatan dan di Muhammadiyah juga belum ada kesepakatan. Tapi bagi saya secara pribadi ini adalah sebuah terobosan bagus ya dalam rangka pemerataan. Dan kawan-kawan saya dari LSM juga punya ketakutan ya. Kalau seandainya tambang ini diberikan kepada ormas keagamaan, nanti ya ormas keagamaan akan terlibat dalam merusak lingkungan, kemudian juga akan mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Ya, tetapi menurut saya ketakutan itu bisa saya pahami ya, karena umumnya kawan-kawan kita memang belum begitu banyak tahu tentang tambang ya. Karena sebenarnya kalau seandainya kita tahu tentang tambang juga tidak perlu ditakutin, karena sudah ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang kalau seandainya itu kita ikutin, maka insya Allah ya tambang-tambang yang dalam anggapan kita akan merusak lingkungan itu bisa tidak merusak. Karena apa? Karena sekarang kalau ada konsep yang disebut dengan green mining. Jadi setelah ditambang kemudian ditanamin sehingga menjadi hijau. Nah, sudah banyak sekali contohnya itu. Saya sudah lihat tuh banyak sekali contoh-contoh bekas-bekas tambang yang green. Dan juga kita perlu kita ketahui bahwasanya kalau seandainya di bawah permukaan tanah itu ada batu bara ya, itu tidak bisa sembarang tanaman kita tanam karena panas, mati. Banyak sekali dicoba oleh teman-teman itu ketika mereka tanam mati. Kenapa? Karena panas. Batu bara itu kan panas. Gitu, sehingga akarnya menjadi hangus kan gitu ya. Oleh karena itu kalau seandainya digali, kemudian batu baranya habis, kemudian ditimbun dengan tanah bisa pohon besar bisa tumbuh itu. Tapi Buya ada fakta yang tak juga bisa ditampik. Konsesi tambang di Indonesia adalah kekayaan mineralnya luar biasa, itu kerusakannya jauh lebih dahsyat dan berlipat-lipat ketimbang yang tadi mining itu. Gimana itu? Ya makanya bagi saya itu siapa sih yang menciptakan besi, nikel, batu bara itu kan Tuhan ya. Yang pertanyaan oleh Tuhan itu untuk apa? Kan tidak sia-sia ya, supaya dipergunakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau itu dalam keyakinan saya ya tambang itu kita perlukan. Kalau tidak kita tambang kita tidak dapat ya. Kita tidak akan dapat besi, kita tidak akan dapat nikel, tidak akan dapat batu bara. Saya tidak bisa membayangkan dunia tanpa nikel. Saya tidak bisa membayangkan dunia tanpa batu bara. Saya tidak bisa membayangkan dunia tanpa ada besi ya, aluminium dan segalanya gitu. Dan itu semua kan harus ditambang kan gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah
Bisa nggak sesuatu itu ditambang tanpa merusak alam? Menurut saya pasti bisa. Ya. Ada concern kedua yang juga muncul dalam diskursus, ditambang, kan itu kekayaan alam. Iya. Tetapi yang menambang itu harusnya adalah orang-orang yang berkompeten. Iya. Kalau itu diserahkan konsesinya ke ormas, apalagi ormas Islam, itu apakah tidak trust Bu ya? Jebakan bahwa saya semula juga berpikir seperti itu. Tetapi Muhammadiyah sendiri punya prodi atau fakultas pertambangan. Ada 5 atau kalau saya salah 5 universitas. Tiga pertanyaan dari saya, berarti Muhammadiyah selama ini sudah mencetak ahli-ahli tentang pertambangan itu. Karena dia punya prodi pertambangan kan. Oleh karena itu menurut saya kalau seandainya Muhammadiyah, jika seandainya disepakati Muhammadiyah akan menerima tambang yang diberikan oleh pemerintah, ya menurut saya ya para ahli-ahli tersebut ya kita invite, kita ajak, kita libatkan gitu. Tidak hanya tentang pertambang tapi juga tentang lingkungan hidup. Kemudian juga tentang ahli-ahli kemasyarakatan ya. Supaya mereka-mereka yang tinggal di tempat tersebut tidak digusur dan tidak diusir ya. Bagaimana mereka dengan keahlian tambang itu bisa lebih sejahtera, bisa lebih bahagia. Saya itu bisa tuh dilakukan. Jadi dari satu sisi memang ada cukup banyak challenge atau tantangan dari masyarakat, tapi dari sisi yang lain, dalam pendapat dia sebagai pribadi, tambang itu bisa dikelola karena ada expertise yang ada cukup banyak itu, dan yang sudah menjadi pelaku tambang itu banyak sekali di Muhammadiyah. Jadi dalam kesimpulan saya, kalau seandainya hanya segitu yang akan dikasih oleh pemerintah kepada Muhammadiyah, rasa-rasanya dengan sumber daya ada itu terlalu sedikit gitu ya. Terus ini mestinya dapatnya lebih banyak. Dengan sumber daya ada ya, mestinya dapatnya lebih banyak, itu semestinya. Tapi ya berapapun dikasih oleh pemerintah ya kita. Sejauh ini sudah sampai di mana diskusinya, Bang Wadi? Ya belum, ini baru akan dibicarakan di tingkat PP Muhammadiyah ya. Karena masih ada diskusi wacana ya. Pasti akan dihitung cost benefitnya Bu ya. Ya tidak hanya tidak hanya financial benefitnya, social benefitnya, ekonomi benefitnya, religious benefitnya juga. Kan kalau seandainya kita mengolah tambang tidak boleh merusak alam. Ini kan tidak boleh hanya kita makan sendiri hasilnya kan gitu. So, dalam surat Al-Qasas ayat 7 situ dinyatakan bahwa tagi fima ataqalla darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakanlah engkau cari akhiratmu dengan mempergunakan semua karunia yang sudah aku berikan kepada kamu, tapi jangan kamu lupa tentang nasib kamu di dunia. Artinya kita harus mencari profit. Nah, kita gali tambang ya, kemudian kita mendapatkan profit. Tapi kalau kita dapat profit jangan makan sendiri. Wasin kamasin baik, tapi berbuat baiklah kepada sesama, dibagi juga kepada yang lain, termasuk kepada masyarakat yang tinggal di lokasi tambang gitu ya. Kemudian ulah tufsidu fil ard, dan yang kamu berbuat binasa di bumi. Artinya untuk supaya kita tidak berbuat binasa itu ada ilmunya ya. Makanya Tuhan menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Oleh karena itu saya terus terang saja, dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan ini sebuah tantangan besar ya, supaya nanti organisasi keagamaan itu bisa memberikan suri teladan kepada para pengusaha yang selama ini telah merusak alam ini gitu ya, bahwa ternyata bisa kita mengelola tambang itu tanpa merusak alam tuh. Dan kalau seandainya ada kerusakannya bisa diminimalisir atau dikompensasi nanti. Kalau seandainya pohon yang bisa tumbuh itu terbatas gitu, kita tanam lagi di tempat lain sehingga secara global keseimbangan tetap akan terjaga dan terpelihara. Ini pandangan yang unik dari Buya Anwar Abbas di tengah tekanan bahwa sebaiknya tidak menerima, tapi ada alternatif pikiran yang sekarang terus didiskusikan dengan intensif. Saya mau tanya yang terakhir soal itu ya. Di beberapa tempat sekarang itu ada kasus-kasus Sumatera Barat, ada Habib Maulana, terus kemarin ada putusan baby. Apa yang dilihat oleh Buya dalam kapasitas sebagai orang di? Ya, saya memang melihat ya polisi juga tidak sunyi dari berbuat salah. Gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya polisi juga harus diawasin. Ya.
Dan saya tidak tahu itu ya. Kalau nggak salah sudah ada lembaga yang mengawasi. Ada Kompolnas ya. Komisi Kepolisian Nasional. Tetapi rasa-rasanya Kompolnas belum bisa bekerja secara maksimal ya. Ada Police Watch. Ada Police Watch ya. Tetapi kesan saya ya, tapi nggak tahu lah ya. Kesan saya ya Kompolnas sama Police Watch belum berfungsi secara baik gitu ya. Ada paradoks. Di satu sisi ada challenge bahwa kok penggunaan kewenangannya disalahgunakan di sebagiannya. Jadi kemudian polisi juga ingin terus-menerus meletakkan dan menempatkan Pak Hugeng sebagai teladan yang harus diikuti. Jadi iya. Menurut pandangan dia. Ya kalau menurut saya ya Pak Hugeng itu memang contoh polisi yang paling ideal itu ya. Dan semua polisi kalau bisa ya seperti Pak Hugeng semua ya. Tapi kan ya kita lihat polisi hari ini kan kaya-kaya ya. Ya sementara Pak Hugeng miskin. Nah, jadi kalau gitu kesimpulan saya polisi masih tergoda dan silau dengan dunia gitu. Tidak seperti Pak Hugeng ya. Tapi menurut saya sosok Pak Hugeng harus diapakan terus di kalangan kepolisian ya. Supaya jangan polisi ini lepas kendali. So, apalagi yang paling mengenaskan itu polisi yang beratas narkoba, tapi polisi juga ikut menjual narkoba. Itu kan menyedihkan sekali ya. Jadi para pelaku dan penegak hukum semestinya menegakkan hukum, tapi juga melanggar hukum gitu kan. Harus memberantas ojol. Iya, tapi terlibat juga dalam mengurusi judi online kan gitu ya. Ya bagi saya ini memang suatu hal yang sangat prihatinkan dan tugas Kapolri menurut saya masih sangat berat ya. Tapi kalau Kapolri bisa bertindak tegas ya sesuai dengan aturan yang berlaku, maka menurut saya masyarakat pasti akan mendukung. Oke. Terima kasih Buya. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Buya Anwar Abbas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.